pelajaran nomor satu yang kami coba ajarkan kepada perusahaan rintisan adalah bahwa tingkat keberhasilan Anda mendekati tingkat keberhasilan Anda membangun produk yang sangat bagus sehingga orang-orang secara spontan memberitahu teman-teman mereka tentang produk tersebut. Perusahaan rintisan selalu bertanya kepada kami tentang rahasia kesuksesan. Mereka selalu ingin percaya bahwa itu adalah sesuatu yang lain karena ini sangat sulit dilakukan. Tetapi ini dia. Jika Anda dapat membangun produk yang sangat bagus, orang-orang secara spontan memberitahu teman-teman mereka tentang hal itu, Anda telah melakukan 80% pekerjaan yang Anda perlukan untuk menjadi perusahaan rintisan yang benar-benar sukses. Jika Anda memikirkan perusahaan-perusahaan yang paling sukses, Anda tahu, Google, Facebook, apapun, Anda mungkin mengetahuinya karena seorang teman Anda berkata, Anda harus mencoba ini. Ini hebat. Petik 2. Jadi, ini adalah bar, sesuatu yang sangat disukai orang-orang sehingga mereka memberitahu teman-teman mereka tentang hal itu. Salah satu indikator penting untuk produk seperti itu adalah produk yang mudah dijelaskan dan mudah dipahami. Jika Anda tidak dapat menjelaskan dalam beberapa kata apa yang Anda lakukan, dan jika orang tidak dapat menjelaskannya, setidaknya beberapa orang akan berkata, oh, itu cukup menarik. Itu biasanya sebuah kesalahan. Itu biasanya merupakan tanda pemikiran yang tidak jelas atau kebutuhan yang tidak cukup besar. Hal lain yang perlu dicari oleh para pemula adalah pasar yang mulai mengalami atau akan segera mengalami pertumbuhan eksponensial. Saya pikir ini sebenarnya terkait dengan salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan investor ketika mengevaluasi para pemula. Investor selalu bertanya, berapa tingkat pertumbuhan Anda? Kami peduli dengan tingkat pertumbuhan. Investor akan memaafkan pendapatan yang kecil saat ini jika pertumbuhannya cepat. Untuk beberapa alasan, orang tidak berpikir tentang pasar dengan cara ini. Namun jika Anda berpikir tentang para pemula yang paling penting, mereka adalah mereka yang saya mulai di pasar kecil yang tumbuh sangat-sangat cepat. 11 tahun yang lalu, pasar untuk aplikasi iPhone adalah $0. Sekarang sudah sangat besar. Nah, dan menurut saya, jika Anda hanya memikirkan TAM hari ini, Anda akan membuat kesalahan besar. Yang benar-benar ingin Anda lakukan adalah mengidentifikasi pasar yang akan tumbuh setiap tahun dan mampu memanfaatkannya. Hal yang sangat penting untuk dipahami dalam mencari tahu ini adalah mempelajari cara membedakan antara tren nyata dan tren palsu. Tren nyata adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi, sedangkan tren palsu tidak akan terjadi atau setidaknya belum terjadi. Dan sebelum Anda bertaruh besar pada platform baru, Anda harus memastikannya nyata. Nah, ada trik mudah untuk ini yang akan saya bagikan sekarang. Tren nyata adalah tren saat platform teknologi baru muncul dan pengguna awal menggunakannya secara obsesif dan memberitahu teman-teman mereka betapa mereka menyukainya. Tren palsu adalah tren saat orang mungkin membeli produk tetapi tidak menggunakannya atau setidaknya tidak cukup menggunakannya. Jadi, contoh tren nyata, saya sudah menyebutkan iPhone. Saya akan menyebutkannya lagi. Ketika iPhone pertama kali keluar, banyak orang meremehkannya karena iPhone hanya terjual 1 atau 2 juta tahun itu. Dan mereka berkata, ya, ini tidak penting. Namun bagi orang-orang yang memiliki iPhone, mereka menggunakannya selama berjam-jam setiap hari. Itu menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Mereka menyukainya, mereka memberitahu teman-teman mereka, kamu harus punya satu. Dan saya pikir saat itu jelas bagi orang-orang yang memperhatikan bahwa sesuatu telah berubah secara mendasar. Dan kami memiliki platform komputasi baru yang akan melahirkan bisnis besar dan itu adalah waktu yang tepat untuk bertaruh pada aplikasi seluler. Tren palsu atau setidaknya tren palsu pada Agustus tahun 2018, menurut saya, adalah VR. Saya yakin VR akan menjadi tren besar suatu hari nanti, tetapi saat ini kebanyakan orang yang saya kenal yang memiliki headset VR tidak pernah atau sangat jarang menggunakannya. Jadi meskipun banyak orang membicarakannya dan mungkin bahkan banyak orang membelinya, tidak ada penggunaan intensif per pengguna di antara para pengadopsi awal yang menurut saya ingin Anda lihat sebelum Anda membuat taruhan besar. Hal lain yang dibutuhkan perusahaan rintisan adalah setidaknya satu pendiri yang evangelis, biasanya CEO. Seseorang di perusahaan rintisan harus menjadi orang yang akan merekrut, menjual produk, berbicara kepada pers, menggalang dana, dan ini membutuhkan seseorang yang dapat menularkan antusiasme ke seluruh dunia tentang apa yang ingin dilakukan perusahaan. Dan seseorang yang menjadi kepala penginjil bagi perusahaan. Sangat sulit untuk meraih kesuksesan tanpa itu. Sangat sulit untuk membangun tim sama sekali tanpa mampu melakukan itu. Satu hal yang membantu untuk ini adalah memiliki visi yang ambisius. Anda tidak boleh muluk-muluk, itu membuat orang tidak tertarik. Namun, Anda ingin membiarkan diri Anda tumbuh lebih ambisius dari waktu ke waktu. Dan selama Anda melakukannya secara organik, orang-orang akan merespons. Visi yang ambisius itu menarik, itu menyenangkan untuk dikerjakan. Bahkan, saya pikir pada tahun 2018, setidaknya di Silicon Valley, lebih mudah untuk memulai perusahaan rintisan yang sulit daripada memulai perusahaan rintisan yang mudah. Nah, ini kedengarannya paradoks, namun, proyek yang ambisius itu menarik. Anda tahu dalam lingkungan saat ini, mungkin relatif mudah untuk mengumpulkan modal, tetapi sangat sulit untuk melakukan hal lainnya. Ada begitu banyak perusahaan rintisan, sangat mudah untuk memulainya. Semuanya terdengar sangat menjanjikan sehingga menyatukan cukup banyak talenta dalam satu organisasi sangatlah sulit dilakukan. Dan jika Anda sedang mengerjakan suatu masalah yang Anda tahu mungkin cukup berhasil, akan mudah untuk mengajak beberapa orang pertama bergabung. Anda dapat memberi mereka banyak ekuitas,
tetapi kemudian menjadi sangat sulit. Mengapa karyawan ke-20 akan bergabung? Mengapa ini penting bagi dunia? Mengapa seseorang harus bekerja di perusahaan rintisan Anda dibandingkan dengan hal-hal lain yang dapat mereka lakukan? Dan memilih sesuatu yang penting jika Anda berhasil adalah cara yang bagus untuk melakukannya. Jadi, saya pikir sangat penting untuk memikirkan saat Anda memulai perusahaan, bagaimana ini akan berkembang menjadi visi yang ingin dibantu banyak orang, yang ingin diasosiasikan banyak orang. Karena menurut saya, mendapatkan talenta dan mendapatkan perhatian sangat sulit dalam lingkungan saat ini. Dan orang-orang tertarik pada perusahaan rintisan yang penting. Hal lain yang kami perhatikan di antara para pendiri terbaik kami berulang kali adalah bahwa mereka memiliki pandangan masa depan yang percaya diri dan pasti. Mereka mungkin salah. Jadi kami katakan bahwa percaya diri dan fleksibel itu baik, tetapi gagasan bahwa Anda percaya diri dan pasti, inilah yang saya pikir akan terjadi, atau inilah yang akan terjadi, dan menjadi relatif yakin akan hal itu, memiliki keberanian terhadap keyakinan Anda, menjadi pemimpin yang jelas, mengatakan bahwa kita akan melakukan ini dan itulah sebabnya, bahkan ketika menghadapi banyak keraguan, hal itu tampaknya benar-benar berkorelasi dengan kesuksesan. Dan ini kembali lagi pada memiliki visi yang ambisius. Tetapi seluruh ekosistem perusahaan rintisan paling baik disiapkan untuk mendukung perusahaan yang memiliki peluang sukses rendah tetapi besar jika mereka bekerja. Dan saya pikir melakukan sesuatu yang besar jika berhasil akan menarik orang-orang terbaik. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang tim. Ada banyak hal yang jelas yang bisa saya katakan, yang sudah sering dikatakan banyak orang, tentang, Anda tahu, Anda butuh orang pintar yang mau bekerja keras dan berkomunikasi dengan baik. Semua itu benar. Tetapi saya ingin menyebutkan beberapa hal yang tidak jelas yang kami perhatikan, yang jarang kami dengar orang katakan tentang tim yang perlu Anda bentuk. Node Khosla mengatakan bahwa tim yang Anda bangun adalah perusahaan yang Anda bangun. Dan saya rasa itu benar adanya. Saya hanya bertemu dengan beberapa pendiri, saya rasa mereka menghabiskan cukup waktu untuk merekrut, seperti Mark Zuckerberg yang terkenal sebagai salah satunya. Namun, membangun tim yang hebat, saya rasa selain memilih pasar yang tepat dan membangun produk yang hebat adalah hal terpenting yang Anda lakukan. Semua pendiri mengalami transisi, semua pendiri yang sukses beralih dari membangun produk ke membangun perusahaan, dan membangun perusahaan benar-benar tentang tim. Jadi, Anda butuh orang yang optimis. Seluruh dunia akan memberitahu Anda mengapa Anda akan gagal sebagai perusahaan rintisan jika Anda tidak memiliki keyakinan yang kuat. Jika Anda tidak memiliki orang-orang yang berkata Anda tahu apa yang akan kita lakukan dan tidak peduli apa yang dikatakan para pembenci. Kita akan mencari jalan keluarnya dan ada masalah yang harus dipecahkan. Jika Anda tidak memiliki semangat optimisme dalam tim, sangat sulit untuk berhasil ketika dunia terus meninju wajah Anda. Anda membutuhkan setidaknya beberapa pembuat ide. Ada beberapa orang di perusahaan manapun yang telah benar-benar sukses yang dapat bekerja dengan saya yang benar-benar pandai menghasilkan banyak ide. Anda tidak menginginkan terlalu banyak orang seperti ini karena itu berarti lebih banyak ide daripada yang dapat ditindaklanjuti oleh perusahaan. Namun, memiliki beberapa orang dalam perusahaan yang terus-menerus melontarkan ide-ide baru, yang sebagian besarnya akan buruk, ternyata sangat penting untuk dimiliki dalam tim. Semangat kita akan mencari jalan keluar adalah hal favorit saya untuk didengar di antara anggota tim startup awal. Banyak hal yang salah. Situasi yang dihadapi perusahaan rintisan cenderung sangat dinamis. Jadi, gagasan bahwa meskipun saya tidak memenuhi syarat di atas kertas, meskipun saya belum pernah memecahkan masalah ini sebelumnya, meskipun masalah ini terasa seperti akan membunuh perusahaan, yang mana banyak masalah akan terasa seperti itu, semangat di antara tim, Anda tahu, kami memiliki orang-orang yang kami butuhkan. Kami akan mencari tahu ini. Kami akan menyelesaikan ini. Itu sangat penting. Hal lain yang saya senang dengar dari anggota tim awal adalah, saya sudah mendapatkannya. Nah, jadi, Anda tahu, di perusahaan besar, Anda sering mendengar orang berkata, itu bukan departemen saya, dan orang lain akan melakukan itu atau Anda tahu, oh, ini sangat buruk, ini akan merugikan kita, dan Anda menginginkan orang yang maju dan berkata, saya akan melakukannya. Saya bisa melakukannya, jangan khawatir tentang itu. Anda menginginkan orang yang memiliki bias terhadap tindakan. Perusahaan rintisan, terutama di masa-masa awal, seringkali menang dengan bergerak sangat cepat. Anda tidak akan pernah mendapatkan data sebanyak yang Anda inginkan. Anda tidak akan pernah punya waktu sebanyak yang Anda inginkan untuk berunding. Dan Anda menginginkan orang yang bersedia bertindak dengan data yang jauh lebih sedikit daripada yang mereka inginkan, dengan kepastian yang jauh lebih sedikit. Dan kemudian jika mereka bertindak dan itu tidak berhasil, mereka beradaptasi dengan sangat cepat dan mencoba sesuatu yang lain. Kami juga berbicara tentang berkah dari kurangnya pengalaman. Kami telah melihat banyak perusahaan rintisan kami melakukan hal-hal luar biasa karena tidak ada yang memberitahu mereka bahwa itu sulit atau tidak ada yang memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Ada kutipan hebat dari Steve Wozniak tentang bagaimana semua hal terbaik yang pernah ia lakukan datang dari ketiadaan pengalaman apapun dan ketiadaan uang. Dan
Dan Anda tahu itu jelas tidak selalu benar. Tetapi ada hal ajaib yang terjadi pada perusahaan rintisan, terutama di masa-masa awal sebelum mereka belajar bahwa mereka tidak seharusnya mampu melakukan hal-hal tertentu. Jadi menurut saya sebagai perusahaan rintisan, sekali lagi, tidak baik jika semua orang tidak berpengalaman. Tetapi Anda dapat mengambil lebih banyak taruhan daripada yang biasanya Anda lakukan pada orang-orang yang tidak berpengalaman tetapi sangat berpotensi tinggi. Itulah akhir dari topik tentang tim. Salah satu tugas terpenting yang Anda miliki sebagai pendiri adalah untuk tidak pernah kehilangan momentum. Dan ini sedikit menyedihkan karena itu berarti selama beberapa tahun pertama Anda tidak pernah bisa mengendurkan semangat. Anda tidak pernah benar-benar bisa beristirahat. Kami mencoba untuk jujur tentang hal ini bahwa perusahaan rintisan bukanlah pilihan terbaik untuk keseimbangan kehidupan kerja sama sekali. Tetapi terutama di masa-masa awal, perusahaan rintisan bertahan hidup dengan momentum mereka sendiri. Jika Anda memiliki momentum, orang-orang terus memberikan hasil yang melampaui apa yang mereka kira. Mereka mampu melakukannya. Jika Anda kehilangan momentum, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Jadi, teruslah memastikan bahwa perusahaan rintisan tersebut memiliki irama yang membuat perusahaan rintisan tersebut terus menang dalam interval yang relatif singkat dan dapat diprediksi. Ini sangat penting dan terserah kepada para pendiri untuk memastikan bahwa Anda tidak kehilangan kendali atas hal ini. Hal lain yang kami pikir dibutuhkan oleh perusahaan rintisan adalah keunggulan kompetitif dari waktu ke waktu. Ini adalah sesuatu yang terdengar sangat jelas sehingga saya ragu untuk menjelaskannya. Hal ini telah dibahas dengan baik, tetapi kami melihat semakin banyak perusahaan rintisan yang mendaftar ke YC. Dan ketika kami bertanya kepada mereka, apa efek monopoli jangka panjang di sini? Apa keunggulan kompetitif jangka panjang? Apa efek jaringan dalam bisnis ini? Mereka memandang kami seperti ini adalah pertama kalinya mereka mendengar pertanyaan ini. Semua bisnis yang sangat hebat yang saya tahu memiliki jawaban untuk pertanyaan ini dan faktanya semakin baik mereka, semakin mereka berpura-pura tidak memilikinya. Namun, ini adalah sesuatu yang Anda ingin memiliki rencana. Hal lain yang ingin Anda rencanakan adalah setidaknya model bisnis yang masuk akal. Anda tidak harus memikirkan semuanya di awal. Namun, ketika kami bertanya kepada para pendiri, bagaimana Anda akan menghasilkan uang, dan mereka memandang kami seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka ditanya pertanyaan itu, yang mana lebih sering terjadi daripada yang Anda kira akhir-akhir ini. Itu juga pertanda buruk. Sekali lagi, pertanyaan ini sangat umum sehingga saya ragu untuk menuliskannya di sini. Tetapi ketika kami bertanya kepada sebuah perusahaan rintisan bagaimana mereka akan berkembang, bagaimana mereka akan mendapatkan pengguna, dan mereka memandang kami seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka mendengar pertanyaan itu pertanda buruk. Jadi, beberapa ide yang masuk akal untuk dicoba di sini terlebih dahulu. Paul Buchheit pernah menghabiskan banyak waktu untuk mencari, salah satu mitra YC menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu sifat-sifat pendiri terbaik kami dan mencoba menyaring apa saja sifat-sifat itu. Dan dia menemukan kata hemat, fokus, obsesi, dan cinta. Menurut saya itu sangat bagus, saya tidak punya banyak hal untuk ditambahkan. Namun, menurut saya ini adalah hal-hal yang harus dapat Anda katakan tentang apa yang Anda lakukan dan Anda sebagai pendiri. Dan terakhir, saya ingin berbicara tentang mengapa perusahaan rintisan dapat mengalahkan perusahaan besar. Ada banyak alasan. Saya akan membahas beberapa alasan umum di sini. Saya rasa tren ini cukup berharga sehingga saat Anda mengevaluasi ide-ide perusahaan rintisan yang mungkin Anda lakukan, ada baiknya Anda memikirkan apakah Anda cocok dengan tren ini karena sangat sulit bagi perusahaan rintisan untuk mengalahkan perusahaan besar hampir sepanjang waktu. Berikut adalah beberapa area di mana kami melihat hal itu terjadi berulang kali. Jadi, menurut saya salah satu perbedaannya adalah jika Anda seorang manajer produk di perusahaan besar dan Anda ingin melakukan sesuatu yang kedengarannya seperti ide yang buruk tetapi sebenarnya ide yang bagus, Anda harus membuat semua orang, mulai dari atasan hingga CEO, untuk mengatakan ya. Jadi, satu penolakan dapat membunuh Anda. Jika Anda seorang perusahaan rintisan, Anda dapat pergi ke hari demo YC, ribuan investor dapat mengatakan ya dan Anda dapat mencobanya. Jadi pola pikirnya sangat berbeda dan untuk ide-ide yang kedengarannya buruk tetapi bagus. Karena fenomena ini, satu tidak versus satu ya, perusahaan rintisan bisa menang. Faktanya, perusahaan rintisan biasanya mengalahkan perusahaan besar dalam kategori ide tersebut. Jadi, carilah ide-ide yang kedengarannya buruk tetapi bagus dan di mana Anda lebih mungkin mendapatkan satu ya daripada seseorang di perusahaan besar untuk mendapatkan semua ya. Area lain di mana perusahaan rintisan biasanya mengalahkan perusahaan besar adalah di pasar yang berubah sangat cepat. Kecepatan dan kelincahan perusahaan rintisan yang hebat adalah dalam hal kelincahan. Semakin banyak pasar berubah, semakin banyak keputusan yang harus Anda buat, dan semakin banyak perubahan pada produk dan strategi yang harus Anda buat. Dan Anda ingin mengoptimalkan jumlah keputusan yang harus dibuat seseorang untuk bersaing dengan Anda karena perusahaan besar akan membuat mereka rata-rata lebih buruk dan tentu saja jauh lebih lambat daripada Anda. Jadi, kecepatan evolusi pasar memberi Anda lebih banyak peluang untuk melipat gandakan keunggulan Anda atas perusahaan besar.
Dan akhirnya, perusahaan rintisan biasanya menang dalam perubahan platform yang besar. Banyak orang telah mengamati bahwa perusahaan rintisan hadir dalam hal ini klaster. Klaster-klaster tersebut biasanya muncul setelah perubahan platform yang besar. Kita akan tetap menggunakan contoh iPhone di sini. Setelah aplikasi seluler menjadi tren, banyak perusahaan baru yang berdiri dan kini cukup berharga, dan salah satu alasannya adalah, Anda tahu, sebagian besar perusahaan besar bekerja dengan irama tahunan, setidaknya, dan ketika terjadi perubahan platform yang besar, mereka tidak pandai membuat perubahan strategis yang cukup besar. Kapal perang berputar terlalu lambat, sedangkan perusahaan rintisan dapat berkata, wow, bangun pagi ini, dunia pada dasarnya berbeda dari 6 bulan yang lalu, kita akan melakukan segalanya untuk mencapai arah baru ini. Jadi, itulah cara perusahaan rintisan biasanya menang, atau itulah area di mana perusahaan rintisan biasanya menang. Masih banyak lagi, namun, memikirkan ketiga hal ini, menurut saya, adalah hal yang baik untuk dilakukan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Jeff, terima kasih banyak telah mengundang saya dan untuk